Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang program Buta Aksara yang kita buat. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan hak setiap individu tanpa memandang usia, gender, maupun latar belakang sosial. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak masyarakat di pedesaan maupun di tempat terpencil yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis. Nah, kondisi ini juga tentu menjadi hambatan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan kesehatan masyarakat. Program Buta Aksara yang kita buat itu dilakukan secara selama 2 bulan, dan setiap 1 minggunya itu dilakukan 2 kali pertemuan. Maka dari itu, tujuan program Buta Aksara dari kita itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan dasar baca, tulis kepada masyarakat yang belum melek aksara. Kedua yaitu ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu membentuk masyarakat yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengakses informasi secara aktif. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat. Dan pada pertemuan kedua kita akan melakukan satu praktek dari mana materi yang sebelumnya kita telah ajarkan kepada mereka. Jadi, kita minggu kedua pertemuan ketiga ialah membahas tentang pendekatan visual. Apa sih itu pendekatan visual? Pendekatan visual itu ialah menyampaikan informasi atau ide dengan elemen visual. Dan pendekatan visual itu ada 4 macam. Salah satunya ialah kartu huruf dan gambar, menulis di udara atau pasir, mewarnai dan menebalkan huruf, menggunakan jari untuk mengikuti tulisan. Kartu huruf dan gambar, gunakan kartu-kartu besar dengan huruf yang tebal, dengan di baliknya ada gambar, dan seterusnya. Menulis di udara atau pasir, latih gerakan tangan untuk menulis huruf di udara atau di permukaan pasir untuk membantu memori kinestetik. Terus ada mewarnai dan menebalkan huruf. Aktivitas ini membantu memperkuat pengenalan bentuk huruf, menggunakan jari untuk mengikuti tulisan. Saat guru menulis atau menunjukkan kata, minta peserta didik untuk mengikuti dengan jari mereka. Dan itu salah satu pertemuan ketiganya. Pada pertemuan keempatnya ialah kita kayak melatih atau mempraktekkan pendekatan visual itu. Seperti ada salah satunya tadi menulis di atas pasir. Jadi kita berusaha kita mencari permukaan pasir untuk menulisnya. Atau ada lagi seperti menebalkan huruf, atau kita menggunakan jari kita untuk mengikuti tulisan yang kita belajar pada pertemuan ketiga tersebut. Di minggu ketiga kita akan belajar menggunakan pembelajaran metode taktil, yaitu contohnya yaitu menggunakan huruf timbul dan menggunakan indera peraba. Dan selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan menggunakan metode taktil. Minggu keempat pertemuan ke-7 akan membahas tentang pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini menekankan pada penggunaan bahasa dan materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Contohnya seperti kata-kata yang familiar dengan kehidupan sehari-harinya. Contoh, mungkin kehidupan sehari-harinya di bertani, sehingga mungkin kata-kata yang familiar itu seperti bibit, pupuk, dan sawah. Sehingga di situ kita akan memberikan tugas dengan membuat menyusun kalimat dari kata-kata tersebut, misalnya seperti bertani menanam bibit di sawah. Supaya padi subur harus diberi pupuk. Oke, di sini kita sudah masuk pada tahap metode ke-5 yang dimana di situ adalah minggu terakhir ataupun minggu ke-6. Nah, di sini kita ada metode pembelajaran dalam interaksi dan partisipatif. Dari metode ini kita itu memberi contoh seperti bernyanyi dan bertepuk tangan.
yang dimana menggunakan lagu-lagu sederhana ini untuk menciptakan ritme dan gerakan yang bisa mempermudah dan membantu ingatan peserta agar lebih ingat terhadap huruf-huruf dan suku kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu di sini pula kita menyelipkan sebuah permainan ya, yang dimana permainan ini melibatkan pengenalan huruf dan kata, yang dimana kata ini pula agar pembelajaran lebih menyenangkan. Contohnya seperti tebak huruf dan menyusun kartu huruf menjadi kata. Lalu juga ada diskusi kelompok, yaitu mendorong mereka untuk saling membantu dan belajar bersama. Lalu ada sesi bercerita, yaitu membacakan cerita sederhana dan minta mereka untuk mengidentifikasi kata-kata yang sudah mereka pelajari. Oke, dari sini kita pula perlu adanya kesabaran dan juga dukungan, baik dari dukungan keluarga maupun dukungan teman-teman peserta yang lainnya, agar apa terjadinya sebuah lingkungan kondusif dan juga menyenangkan untuk para peserta. Nah, di sini kita bisa membahas metode pengajaran buta aksara, yang dimana di sini kita harus mempunyai rasa sabar. Dan di sini kita harus mempunyai 3 metode. Yang pertama itu ada struktural, yang kedua ada analitik, yang ketiga ada sintetik. Dan metode global juga harus dipenuhi atau pendekatan fungsional yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada kesabaran pengajar, materi ajar yang relevan, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Maka dari situ kita bisa mengambil bahwasannya ketika kita mengajar harus mempunyai rasa sabar dan serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Mungkin itu saja dari penjelasan dan kesimpulan Buta Aksara. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan program Buta Aksara dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.